Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya kembali untuk memberikan suatu tutorial terkait dengan pemrograman framework. Jadi, saya kembali mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman framework kelas A081 yang diampu oleh Bapak Fawaz Ali Akbar, Eskom Mkom. Jadi ini adalah tugas kedua saya, yang mana kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari terkait bagaimana cara untuk menginput suatu data, value data dari view, lalu dimasukkan ke dalam controller dan nantinya akan ditampilkan kembali pada halaman view yang berbeda. Sebagai contoh ketika kita ingin membuat suatu formulir gitu ya. Jadi kalau kemarin kan kita belajarnya di tugas pertama itu bagaimana cara menampilkan data dari controller ke dalam halaman view. Tetapi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menginputkan data dari view atau nanti view-nya itu berupa form ya, form pengisian gitu. Lalu nanti akan dilemparkan ke suatu controller tertentu dan nantinya akan ditampilkan pada halaman view yang berbeda. Tentunya bukan pada halaman view-nya formulir ya, seperti itu. Nah, jadi untuk rencananya sendiri, kalau kemarin kan kita sudah ada section home, ada section eh, apa kemarin transkrip, lalu ada kurikulum vitae, lalu ada portfolio dan ada kontak me. Nah, di sini saya akan menambahkan suatu section lagi bernama profile, di mana profile ini sendiri bukan berarti hanya data-data biasa ya, tetapi lebih ke arah info menarik terkait saya, misalkan itu golongan darah, atau itu tempat tanggal lahir, atau mungkin data-data berkaitan dengan akademik, misalkan NPM, prodi, ataupun fakultas saya bisa saya masukkan ke dalam website. Tapi nanti pengisiannya akan melalui formulir, karena kita akan belajar terkait pembuatan formulir, lalu mengirimkan data dari view ke controller dan ditampilkan ke halaman view yang berbeda. Nah, lalu di sini seperti yang sudah terlihat pada layar, saya sudah membuka VS Code saya. Nah, untuk perubahannya sendiri di sini, saya tadi sempat mempelajari ya. Ternyata untuk pengetikan yang kemarin npx tailwind css min i min o yang ada strip-strip watch-nya itu terlalu ribet gitu ya. Jadi ada cara mudah supaya desain pada tailwind css itu bisa langsung terupdate tanpa perlu mengetikkan skrip sepanjang itu. Nah, jadi kita buat itu ada terlihat ya di bawah link href, itu ada script source yaitu https://cdn.tailwindcss.com. Nah, jadi itu supaya nanti setiap desain lebih mudah ya, lebih mudah terganti ketika kita melakukan pengubahan pada kode program seperti itu, terkhususnya pada bagian desain. Nah, lalu sekarang kita akan langsung saja ke bagaimana cara untuk membuat suatu formulir ya, seperti itu. Ya, langsung saja. Di sini kita akan membuat suatu file baru ya pada view. Ini kita klik view. Kita buat namanya form view.php. Nah, form view.php ini akan menjadi wadah kita untuk mengetikkan kode yang akan membentuk desain dari suatu formulir seperti itu. Seperti biasa kita akan mengetikkan doc type ya. Kita ambil saja dari sini biar langsung cepat. Ini belum. Oh ya, ini ada juga. Lalu kita ketikkan head mungkin ya. Kita kasih head di sini. Head. Nah, di dalam head kita mengambil ini meta charset hingga yang ke scriptnya tailwind, mengambil tailwind ya, supaya lebih cepat aja gitu kan. Sini bisa dimundur sedikit. Nah, lalu kita tentu akan membuat body ya, membuat body. Dimana body di sini untuk tampilan websitenya. Lalu kita akan membuat div, lalu kita akan membuat H2. Lalu setelah H2, nah H2 nya ini jangan dikebawahin ya, karena nanti di sini ada form. Di sini ada form.
form. Lalu di sini ada div lagi. Ya, ada div lagi. Ada div lagi. Nah, di dalam div ini nanti akan ada H3. Nah, nanti di dalam div yang ini kita akan membuat beberapa section pada formulir seperti itu ya. Nah, lalu di H2 ini kita bisa ketikkan misalkan, oh ternyata ini namanya profile information. Nah, terus karena ini titelnya adalah formulir ya, kita ganti jadi misalkan profile form, karena nanti kita akan membuat section bernama profile information seperti itu. Lalu misalkan pada H3 kita akan membuat satu section bernama personal information. Nah, personal information. Lalu di bawah H3 kita akan membuat div lagi untuk tiap-tiap kolom pengisian ya seperti itu. Nah, kan di sini kita akan membuat label. Lalu di bawahnya kita buat untuk input. Ya, kita akan membuat label dan input. Mengapa? Supaya memudahkan kita untuk mengisikan. Jadi kita akan melabeli tempat penginputannya itu dengan nama apa. Lalu untuk input sendiri itu nanti kita akan berikan syarat-syarat apa saja, mungkin dari tipe pengisian formulirnya, lalu juga ada ID, lalu name atau nama dari inputan itu, dan tentunya juga nanti kita akan berikan kelas dari kelas desain ya, menggunakan Darwin CSS seperti itu. Nah, lalu misalkan kita ada berapa ya? Saya ingin membuat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kurang lebih 13 dengan 10 pada personal information dan juga 3 pada nanti academic information. Langsung kita kopas saja supaya lebih cepat juga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu nanti kita buat satu div lagi mungkin ya. Kita kasih satu div lagi. Untuk nanti kita isikan H3 gitu ya. Oh, ternyata formulirnya kita harus ke bawah ini guys. Sebentar. Oh iya, harusnya form itu di kebawahin ya, saya lupa. Mohon maaf. Jadi form itu kita, nah lalu div-nya itu kita akan masukkan ke dalam form ya. Sebentar. Jadi harusnya ini ya. Kita Ctrl X supaya lebih mudah untuk dimasukkan ke sini. Nah, karena kurang rapi, kita rapikan sedikit sebentar. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Di sini kita akan kasih H3, misalkan academic information. Nah, lalu ya seperti biasa kita akan memberikan ini 1, 2, 3. Oke.
Itu kurang lebih untuk nanti uh, struktural daripada section daripada halaman formulir seperti itu ya. Lalu kita di sini akan mulai menginputkan satu persatu untuk labelnya gitu. Misalkan di sini saya ingin memberi nama atau name gitu ya. Kita kasih spasi supaya tidak usah spasi ya, karena label itu berada pada atasnya tempat penginputan seperti itu. Lalu di sini misalkan ada place and date of birth, atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah tempat tanggal lahir seperti itu. Lalu di sini misalkan saya ingin dikasih gender, lalu ada juga religion, lalu ada blood type misalkan. Karena ya namanya juga informasi unik dari saya gitu kan, berarti ya apapun yang saya ingin masukkan sebenarnya bebas seperti itu. Misalkan tinggi badan saya berapa, lalu berat badan saya berapa, ya benar, tinggi saya berapa, berat badan saya berapa, berat gitu kan, berapa tinggi, berapa berat. Nah, ini jangan lupa kasih titik 2. Lalu misalkan misalkan martial status. Martial status ini status pernikahan ya, atau single atau sudah menikah seperti itu. Lalu misalkan ada nationality ini berarti kewarganegaraan. Terus yang terakhir misalkan saya ingin untuk hobi. Nah, karena hobi ini nanti akan panjang, kita kasih teks area. Sebentar, teks area tidak perlu dispasi ya. Dan khusus teks area, ini kan karena tadi kita hasil kopas ya. Kalau teks area harus ditambahkan seperti ini. Ternyata sudah otomatis langsung ketikkan ya. Nah, misalkan di sini kita kasih npm. Ini hobi juga jangan lupa ya. Lalu kita kasihkan misalkan prodi, program studi ini kalau di bahasa Inggris kan menjadi major atau jurusannya gitu ya. Lalu ada fakultas atau fakulti. Fakultas tempat saya berkuliah itu fakultas apa sih seperti itu. Oke, untuk formnya sendiri mungkin kurang lebih sudah ya. Di sini ada body, HTML, div, form, dan ya kurang lebih harusnya sudah. Sekarang tinggal kita berikan desain. Ya, karena masih terlihat kosong sekali ya, masih terlihat polos nantinya, maka kita harus berikan memberikan kelas untuk nanti kita isikan kelas-kelas desain dari Tailwind CSS yang sudah kita panggil melalui script CDN ini ya. Pertama kita ingin mendesain body, kita tuliskan kelas, misalkan bodinya saya ingin background gradient to R ya, seperti kemarin. Lalu misalkan saya ingin warnanya yang saya ingin warnanya grey 800, from grey 800 hingga grey misalkan 900, supaya degradasi dari warna abu-abu yang 800 hingga yang ke 900. Lalu misalkan saya ingin flex, lalu ada item center, lalu ada justify center, lalu kita kasih lagi misalkan min hash screen ya. Lalu saya ingin PY nya 20, sip, mantap. Lalu sekarang kita masuk ke div. Nah, divnya juga kita kasih desain. Mana ada BG gray 900. Lalu kita kasih shadow dengan ukuran large. Lalu P8.lg boleh. Kita kasih W-nya full. Lalu juga max W 3XL.
dan juga MX Auto. Ya, MX Auto. Lalu sekarang kita H2-nya akan berikan kelas juga. Kita berikan kelas. Misalkan saya ingin teksnya ukuran 3XL, fontnya bold boleh, tapi di sini saya tidak akan menggunakan teks white. Di sini font bold. Nah, saya ingin teksnya itu di tengah, teks center. Lalu untuk warnanya sendiri saya ingin misalkan teks orange 400. Lalu dengan MB-nya yaitu MB6. Sip. Sudah. Lalu formnya pun bisa kita lalu di form ini kita akan berikan action, yang mana action ini akan kita arahkan ke base URL. Jadi seperti kemarin, base URL dalam kurung kita arahkan ke portfolio save profile, lalu kita tutup. Lalu untuk metodenya sendiri kita akan menggunakan metode post. Oh iya, maaf, metode oh iya, kita harus cover di luarnya ya. Metodenya kita kasihkan post. Lalu saya ingin memberikan kelas ya, kelas desainnya Tailwind, yaitu kita kasih grid. Jadi kita akan kasih grid, lalu grid cost 1, dan ukuran medium kita akan berikan grid cost 2 dan gap 6. Sip. Lalu kita akan berikan kelas pada div. Kita akan berikan kelas pada div yaitu background gray 800. Lalu P4, sorry saya lupa spasi ya, P4. Lalu misalkan saya ingin founded MD, dan saya ingin selain founded saya ingin kasih shadow juga. Shadownya kita kasih ukuran MD. Oke, sip. Nah, karena harusnya sectionnya sama ya, div antara div untuk personal information dan juga academic information, saya rasa bisa menggunakan desain yang sama. Jadi saya akan kopikan dengan turun ke bawah ke sini, divnya ini kita kasih kelas, sip, seperti itu. Karena form itu sebenarnya desainnya tidak perlu yang semua harus beda-beda gitu, enggak. Cukup beberapa saja yang mungkin perlu dibedakan, seperti misalkan H2, lalu ada form, ada body. Untuk lain-lainnya sebenarnya bisa saja dibuat sama untuk kelasnya, karena desainnya ya kurang lebih pasti mirip seperti itu ya. Lalu kita akan kasih juga pada kelas H3. Kita kasih bisa misalkan teksnya saya ingin extra large gitu ya, dengan fontnya semi-bold MB4, sebentar, fontnya semi-bold, teks orange 400, lalu kita ingin kasih MB4. Sip. Saya rasa H3-nya sama ya. Ya, bisa dibuat sama juga antara H3-nya personal dengan yang akademik. Kita buat sama saja dulu ya. Oke, sip. Ini desain-desain yang luar biasa memang Tailwind, makanya saya suka Tailwind. Lalu untuk berikutnya kita akan kasih div ke divnya tidak usah ya, langsung ke label. Kita berikan aja dulu kelasnya. Kita akan berikan dulu kelasnya misalkan blog, saya ingin blog, lalu teksnya adalah small, teks SM itu small.
lalu fontnya itu medium. Nah, ingin teks orange 300. Lalu untuk di input kita bisa kasihkan kelas mt-1, lalu block full. Sepertinya menarik, block full. Oh, sebenarnya saya tidak akan menggunakan desain ini ya. Iya, karena ini memang ya bukan desain keinginan saya, tapi tidak sengaja tertekan untuk tab, karena ya ketika ini kan saya ada pakai Codium. Nah, Codium atau Tech9 atau apa gitu, pokoknya semacam sedikit ada AI-nya gitu, jadi bisa memberikan saran otomatis untuk kode-kode yang mungkin terkait gitu. Jadi seringkali memang tidak sesuai. Lalu selain embed block, embed-1 block full, kita akan kasih P2. Lalu kita akan kasih border gray. Border gray kita kasih ya 700 lah ya, boleh. Lalu kita ingin background gray 800. Ya, kita ingin backgroundnya, jangan 800 ya, nanti beda. Kita kasih 700 saja, tidak apa. Lalu teksnya kita kasih orange 300. Lalu kita akan kasih placeholder. Nah, nanti untuk placeholder ini sendiri akan dipergunakan untuk teks orange 300. Ternyata bukan placeholder titik 2 ya. Kita kasih placeholder orange 500 rounded MD. Lalu kita kasih focus ring orange 500. Sebentar, saya takut salah ketik. Placeholder orange 500 rounded MD. Lalu juga focus ring orange 500. Lalu di sini ada fokus border orange 500. Fokus border orange 500. Oke. Nah, nanti di sini kita akan kasih placeholder, tapi masih belum ya, karena nanti biar ini bisa saya langsung kopas-kopas seperti itu, supaya juga ngetiknya tidak satu-satu. Kalau ngetiknya satu-satu pasti akan sangat panjang tentunya, sangat-sangat lama. Kemarin saja video saya hampir 3 jam karena terlalu banyak yang dibahas seperti itu. Jadi kita akan benar saja ya, untuk kelas-kelas ini kita akan kopikan saja, misalkan di sini, lalu di sini, lalu ke bawah ya, ke bawah religion kita kasihkan prototype, terus terus masukkan terus 1500 kita kasihkan juga desain yang sama. Lalu ada nationality, ada hobi, lalu ada juga NPM ya, di sini NPM, lalu major, lalu faculty. Sip. Lalu sekarang kita akan kopikan juga untuk desain pada input. Sebenarnya untuk input ini sendiri sama saja. Nanti kalaupun ditaruh di teks area ya, tadi kan ada yang teks area, karena hobi nanti kan pasti bakal nulisnya panjang. Tapi juga bisa dibilang untuk untuk teks area itu kelasnya juga bisa menggunakan kelas yang sama jika memang nanti akan dibuat sama. Yang bedanya nanti tipe inputannya adalah input biasa dengan inputan teks area. Karena teks area itu istilahnya mengetikkan suatu jawaban atau input dengan
panjang katanya itu jauh lebih panjang daripada bagian input gitu. Jadi istilahnya kalau kayak ujian gitu ya, input itu ya jawaban singkat, kalau teks akhir itu esainya gitu. Jadi jawabannya jauh lebih panjang. Seperti itu. Ini harusnya udah sama kan? Sebentar, kita akan cek lagi. Placeholder. Teks oranye 300. Oh iya, jangan lupa juga setelah div ini, ya setelah div yang di sini, kita harus kasih satu lagi div untuk nanti kita berikan button gitu. Kita kasih di plusnya saja deh. Nah, call span 1, lalu ada satu bukan mg, dia akan call span 2. Oke, di sini kita akan kasihkan dia button. Button di sini kita akan kasih type submit. Akan kasih kelasnya adalah wfull bg orange 500. Lalu kita kasih teksnya adalah white, fontnya adalah Singapore. Lalu saya ingin PI-nya 2 rounded 20. Dan ketika di hover dia akan menggunakan background orange 600 atau warna yang lebih gelap gitu ya. Dan transition. Terus di sini submit. Ya. Seperti itu. Nah, lalu sekarang kita akan ngurusin dari bagian formnya lagi ya. Kita akan membuat suatu labelan gitu ya. Jadi for ini kita kasih name, inputnya adalah type text dengan id-nya yaitu name, dan dengan name-nya adalah name. Lalu untuk placeholder, jadi placeholder itu nanti akan ditambahkan pada bagian form. Kalau kalian pernah lihat di dalam suatu form ada kayak enter your name, enter your birthday, atau enter your nationality. Nah, jadi placeholder itu ada tulisan yang di bagian pengisian itu, bagian itu. Dan di sini enter your name. Ya. Nah, di sini kita akan kasih for-nya adalah bird aja ya, bird. Oh iya, saya lupa di sini for-nya adalah bird ya, karena lahir. Karena tanggal dan tempat lahir kita jadikan satu saja, namanya adalah bird atau lahir. Lalu kita kasih input type-nya adalah text, id bird, name bird. Oke. Terus di sini placeholder kita akan ketikkan enter your place and date of birth. Nah, untuk yang place and date of birth ya. Nah, di sini for-nya kita kasih misalkan gender, lalu di sini input type-nya
Input type-nya adalah text, ID, gender, name, gender. Di placeholder kita ketikkan enter your gender. Oke, mantap. Lalu apalagi di sini misalkan apa tadi, religion ya, kalau tidak salah ini religion. Nah, enaknya ada AI pada VS Code ini bisa memberikan saran-saran supaya ngetiknya nggak perlu satu-satu. Nah, terus di sini placeholdernya kita akan tulis misalkan enter your religion. Oke. Di sini kita kasih lagi misalkan force-nya adalah blood type ya. Di sini blood type. Lalu type-nya adalah type text. ID blood type, name blood type. Lalu di sini kita akan ketikkan placeholder-nya yaitu enter your blood type. Ya, lalu apa ini? Berikutnya itu hate. Oke, hate. For hate. Lalu type inputnya adalah text, ID hate, name hate. Betul. Dikit. Oke, kita kasih lagi di placeholder-nya enter your hate ya tadi ya. Lalu ini untuk labelnya kita kasih for-nya adalah weight. Lalu untuk type-nya kita kasih text, ID-nya weight, name-nya adalah weight. Placeholder-nya enter your weight. Oke, masuk. Lalu martel status kita kasih underscore berarti ya. For martel status input type-nya adalah boolean. Lalu input type-nya adalah text, ID martel status, name martel status. Kita ketikkan lagi pada placeholder input your martel status. Oke, sip. Lalu lanjut lagi, ini for kita kasih nationality boleh ya. Lalu input type-nya adalah text, ID nationality, name nationality. Placeholder-nya adalah enter your nationality. Nah, sekarang untuk hobi ya, hobi kita kasihkan for-nya adalah hobi. Ya, for-nya adalah hobi. Lalu untuk karena teks area dia tidak perlu input karena inputannya ya teks area itu tadi. Ini nggak perlu spasi nggak apa-apa. Nah, kalau ini pakai lagi. Nah, kalau ini ada for hobi, di sini misalkan for npm. Input type-nya adalah text, ID npm, name npm. Lalu kita kasih for di sini. For major, lalu type-nya adalah text, ID major, name major. Nah, jangan lupa, saya juga hampir lupa. Nah, placeholder text area-nya enter your hobby. Ya, hampir saja lupa ya. Ya, memang placeholder itu penting supaya orang itu tahu ya di mana harus mengetikkan. Jadi kayak di sini loh, enter itu kamu mau masukkan datanya itu di sini, enter your hobbies atau enter your nationality. Itu ada kolom-kolomnya sendiri kan. Terus contoh npm. npm ini placeholdernya berarti kita enter your npm. Oke lah, kita ketikkan dulu aja placeholdernya ya, biar tidak usah kanan kiri. Di sini enter imager.
major, lalu nah ini enter your faculty. Oke, mantap. Ini tadi placeholder sudah, tinggal yang ini, tinggal yang for ini saja, faculty. Lalu inputnya adalah tag ya. Oh ya, type inputnya jangan lupa kita berikan teks ID faculty, name faculty. Oke, wow, panjang ya berapa kode, 94. Mungkin sementara gini dulu ya, nanti kalaupun ada yang error atau mungkin tampilannya tidak muncul, kita akan perbaiki belakangan. Nah, sekarang setelah kita membuat tampilan dari formulirnya, sekarang kita buat apa bisa dibilang logikanya gitu ya, logika routes. Kita akan mengatur routingnya di routes. Nah, routes. Nah, kan kalau di sini hanya ada default controller. Saya ingin ada rute ke controller tertentu untuk nantinya dipergunakan untuk save, untuk delete, dan juga untuk index. Nah, seperti itu ya. Ada untuk save, delete, dan juga index. Nah, jadi sudah saya siapkan untuk kode routesnya ya. Tapi sebenarnya diketik pun nggak apa-apa, tidak ada masalah yang signifikan sebenarnya. Jadi saya misalkan ingin route nanti ke portofolio, dengan nilainya adalah portofolio index. Lalu saya ingin memanggil route untuk ke portfolio dengan function. Nanti kita akan memanggil suatu function bernama form profile. Nah, di sini kita akan kasih sama dengan portfolio form profile untuk nantinya mengarahkan ke halaman form itu tadi. Lalu ada juga route portfolio save profile sama nanti saya ingin delete, tetapi sebenarnya delete nggak apa-apa, kita kasih aja ya, so portfolio delete profile ya. Ini routes kita udah ubah ya, sudah save. Sekarang kita akan menuju ke apa dulu enaknya, ke ini aja dulu ya, ke portfolio ini aja dulu ya, ke controllernya. Nah, jadi kalau kemarin kan kita hanya membuat sebuah public function bernama index. Sekarang saya ingin membuat suatu public function yang lain bernama, tadi kita kasih nama kan, ada form profile, di mana nanti form profile ini akan kita gunakan untuk mengarahkan atau membuka disload gitu ya, disload. Oh ya, tanda panah ya, load view. Nah, ini kan dikasih saran form profile, sedangkan kita tadi membuatnya adalah form view. Jadi kita ketikkan adalah form view, nanti diarahkan ke halaman form view seperti itu. Nah, lalu saya juga ingin membuat suatu function bernama save profile, karena dia kan profile, kita harus menyimpan profilnya seperti itu. Nah, bedanya adalah kalau indeks kemarin kan kita langsung memasukkan datanya ke indeks, terus dipanggil ke view. Nah, sekarang karena kita berbasis formulir, kita akan
mengetikkan ya seperti itu yang bisa terlihat ada dollar data personal info itu kan di indeks. Nah, kita akan membuat seperti itu tetapi di function save profile untuk nantinya akan dibuat logika pemrograman dari view ke controller dan balik lagi ke view seperti itu. Oke, kita kasih dollar data kurung siku, kita anggap aja kasih namanya profile underscore data gitu ya. Kita kasih profile underscore data, kita kasih kurung siku lagi. Nah, sebentar, kalau tidak salah ingat harusnya setelah kurung siku ada titik koma. Nah, masih ingat. Lalu kita nah ini sudah disarankan. Jadi kita akan memanggil dari ID ya, dari ID. Tapi sebenarnya tadi ID sama name dari tiap-tiap inputan itu sama ya. Terus nanti kita akan lakukan this $this input post name. Dan begitu juga seterusnya untuk yang birth, lalu ada gender ya, gender, lalu ada religion, ada blood type, lalu ada nggak ada address ya, adanya age, lalu ada weight, ada marital status harusnya mantap, ada nationality. Kenapa muncul sarannya address lagi ya, saya juga suka ya kan, seringkali mengisikan tidak sesuai yang diperlukan. Lalu ada hobi, kita memanggil hobi, lalu npm, lalu tadi ada major ya, ada major, dan ada faculty. Nah, biasanya kurang lebih seperti ini untuk data yang akan dituliskan. Sebenarnya di sini input ini kenapa kuning? Itu oh iya, karena belum disetting di autoconfig ya. Sebentar, kita membuka di autoload. Nah, di autoload ini selain URL, kita akan menambahkan untuk library dan juga helper yang lain. Nah, jangan kita kasih di sini form validation ya, form validation. Sudah, lalu misalkan kita kasih helper ya. Oh, tadi ini helper ya, salah ternyata. Kalau helper itu satunya berarti form ya, kita kasih form karena nanti kita akan membuat suatu form, jadi helpernya adalah form. Lalu kita ke libraries sebentar. Nah, nanti di sini saya akan menambahkan satu libraries bernama session dan juga libraries bernama form validation yang tadi saya tuliskan di awal. Seharusnya ini akan membantu kita supaya logika dari form itu lebih cepat tersampaikan ya, semacam itu ke controller. Jadi kayak libraries ini akan membantu, helper pun juga akan membantu kita dalam logika pemrogramannya ya. Oke, sudah mantap. Terus lalu berikutnya, setelah kita mengetikkan data apa saja yang ingin kita tampilkan ke dalam tadi yang form view ini hobi ya, ID-nya hobi. Oh iya benar. Oke, sudah benar. Sekarang akan mengurus portfolio ini. Oke, semua sudah ya, datanya sudah di generate.
Nah, kita akan gunakan this session untuk menyimpan data. This, oh ya, bukan saja ya, itulah this session, lalu set user data dalam kurung, kita kasih petik ya, kita kasih petik. Lalu tadi kita menamakan profile data, lalu data profile data. Harusnya di sini. Nah, lalu kita akan ngeload this load view, tapi bukan form view, tapi lebih ke arah, bukan this load view, sorry. Di sini kita akan redirect. Jadi setelah menyimpan, maka akan diarahkan ke halaman index. Itu mengapa tadi saya di routes menambahkan portfolio index, supaya nanti setelah submit formnya, maka akan secara otomatis redirect ke halaman portfolio dengan fungsinya adalah index. Oke, itu untuk yang save data, save profile ya, save profile. Nah, berikutnya kita akan memanggil function lagi, yaitu function delete profile. Nah, tadi kan di routes ada form, jadi form itu yang tadi untuk mengarahkan ke halaman form view, ada save profile, dan sekarang kita akan menuliskan delete profile. Nah, delete profile ini sendiri bertujuan untuk, jadi kan saya menggunakan session. Nah, jadi kalau session, kita menyimpan data pada session itu, kalau kita ingin hapus, misalkan kita salah gitu ya, terus ingin menghapus, itu nggak bakal bisa secara otomatis. Perlu adanya function delete profile ini. Tapi untuk, jadi begini, kalau kita save profile, itu kan tertulis di sana the set user data. Kita men-setting user datanya supaya menyesuaikan dengan data yang ada pada baris yang ini ya, baris ini. Nah, untuk delete berarti ya gampang, kita lakukan hal yang sama, itulah this session unset profile data. Lalu ketika sudah, kita akan redirect ke portfolio.index, dia akan kembali gitu. Oke, delete profilnya sudah. Sekarang kita akan mengetikkan. Jadi data ini selain disebutkan di function save profile, kita kan ingin menampilkannya pada bagian index, pada section ya. Kita misalkan tuliskan tadi section profile di mana letaknya? Di antara personal info dan transkrip ya nanti rencana. Oh iya, berarti kalau gitu, oh ya, tapi kan nanti ya masih belum ganti bagian portfolio view ya. Kita masih mau nulis di sini dulu. Karena datanya, atau enggak tulis di paling bawah aja lah ya. Karena yang lain sudah berupa array ini, kita buat di bawahnya saja, di bawah format. Nanti akan kita panggil. Jadi gini, untuk memastikan bahwa data yang ada dari form tersimpan dengan baik, kita harus memastikan dengan menggunakan if else. Jadi if kita panggil $this session user data, lalu setelah user data dipanggil, dalam kurung profile data, lalu data profile data di session user data. Nah, karena if kita kasih kurung awal, lalu $this session sebelumnya ini kita harus data kurung siku profile data di session user data profile data ya, di session user data profile data apabila ada datanya. Makanya kita buat if else, kenapa? Karena pasti kan ada saat-saat dimana ketika
oh baru membuat form pasti kosong gitu. Lalu kita kasih di sini else untuk membuat suatu pengecualian jikalau nanti datanya masih belum ada. Itulah data fungsiku profile data. Ini nggak perlu fungsiku ya karena kita akan membuat null. Jadi kalau ada datanya maka kita akan memanggil di session user data untuk mengambil datanya dari formulir. Sedangkan apabila belum ada data kita akan kasih null jika belum ada data. Oke, mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin seperti itu. Kita save dulu aja kali ya. Nanti kalaupun ada salah masih bisa diganti. Oke, ini auto load sudah ya, tadi sudah di setting. Nah, sekarang kita ingin membuat suatu section bernama profile. Pertama-tama kita akan tambahkan dulu. Jadi ini kan kita kemarin sudah membuat navbar ya. Kita kopikan saja karena saya ingin membuat suatu section profile ini di antara home dan transkrip karena kemarin saya lupa menambahkan untuk data-data pribadi saya, yaitu tempat tanggal lahir, golongan darah, dan semacamnya. Jadi akan kita tempatkan di antara home dan juga transkrip. Maka akan kita kopas di sini home. Nah, untuk home ini kita akan ganti ke profile. Lalu untuk hashtagnya, jadi href, kita akan juga kasih profile. Sip. Terus kita akan geser ke bawah sedikit. Nah, kita akan mulai ngoding untuk section profile ya. Tadi kita kasih nama profile. Nah, seperti yang sudah terjelaskan pada video sebelumnya, ya udah kita kasih dia profile section. Nah. Sebentar. Ini kasih saran boleh banget. Nah, sebaiknya kita ketikkan satu-satu karena belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Karena seringkali saran AI pun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi lebih baik kita ketik manual. Kita ingin menuliskan section, lalu di bawah section ada div. Nah, di bawah div ada H2. H2 ini sepertinya tidak usah dikebawahin ya, karena H2 ini nanti akan kita tulis profile section atau semacam itu. Oh enggak, profile saja, sorry. Karena yang lain di transcript section aja tulisannya transcript saja. Oke. Lalu kita buat ada di sini div. Ini nanti untuk logika. Jadi di sini yang ini akan kita buat untuk memanggil data dan menampilkannya di section profile. Jadi div ya. Kita akan buat div satu lagi. Kita akan buat div satu lagi, tapi kita kasih nama di sini. Saya ingin membuat kontainer untuk buttonnya nanti ya, supaya button-buttonnya itu jelas lokasinya di mana. Kita akan kasih div juga. Sebentar, ini div, lalu kita akan kasih untuk nanti link href ya. Kita kasih satu lagi karena nanti saya menginginkan ada dua button. Yang pertama adalah button untuk delete profile sesuai dengan function yang tadi kita sudah ketikkan. Saya ingin juga ada button yang bernama fill profile atau input profile ya, boleh. Fill atau input sama saja. Input profile, delete profile.
Ya kurang lebih seperti itu ya kalau saya tidak salah. Ya, kalaupun salah ya sudah. Kalaupun salah nanti kita akan perbaiki bersama-sama gitu ya. Kita akan lihat apa yang menjadi sumber permasalahan dan kita akan perbaiki satu-satu. Oke, lalu di bagian section seperti biasa kita akan kasih ID dengan kelas ya seperti yang sudah-sudah ya, karena ini juga otomatis terbuat. Ada fetch-in up relatif, kita kasih relatif di sini. Nah, untuk warnanya saya ingin ya kasihlah green 500 dan yellow 500. Oke, PY16 background gradient to R, yellow to green dengan efek fade in up dan relatif. Lalu div, nah div juga kita kasih desain dong biar keren ya kan. Mantap banget ini. Kita kasih kelas ya. Ini langsung kelas, tidak perlu ID. Seperti biasa, karena AI-nya VS Code ini sudah tahu saya mengetikkan seperti apa, dia otomatis keluar container MX Auto Max Screen Lots. Max Screen. Sebenarnya W ya, tapi nggak apa-apa. Untuk profile, saya rasa harusnya ini sudah paham apa yang mau saya ketikkan. Text 4XL, lalu fontnya adalah font bold, teksnya adalah text center, lalu saya ingin teksnya adalah white dengan MB8. Mantap sekali, luar biasa memang. Jadi ya, yang otomatis gini sebenarnya itu adalah extensionnya VS Code ya. Saya sendiri lupa apa, antara tab9 atau enggak Codium atau apa gitu. Jadi istilahnya dia memberikan saran otomatis kalau kita ingin mengetikkan kode yang sudah ada, yang pernah kita ketikkan sebelumnya, jadi dia bisa kasih saran. Nah, untuk div di sini kita kasih background gray berapa ya enaknya ya, supaya tidak terlalu gelap gitu ya. Background gray 800 dengan rounded large, lalu saya ingin P nya adalah 6 di sini ya. Lalu kita kasih shadow large bayang besar, shadow large. Nah, kita kasih transition dengan durationnya seperti biasa adalah 300. Lalu hover scale-nya adalah 105, hover background gray-nya adalah 700, dan kita mungkin kasih relatif. Nah, jadi sebenarnya apa yang dituliskan di sini tadi ada beberapa saran dari extension AI-nya itu ya. Itu langsung ngasih saran berdasarkan kode-kode yang sudah pernah saya tulis sebelumnya. Nah, lalu bagaimana sih Kak cara untuk memanggil data dari session? Nah, seperti biasanya kita akan mengetikkan kode untuk PHP-nya. If, nah seperti ini, tapi ini bukan empty ya, ini tidak empty. Dan ini bukan personal info, tapi profile data. Ya, jadi if profile data tidak empty, maka kita akan menampilkannya dalam UL atau apa ya kemarin, pokoknya list yang tidak berangka adalah iya. Apa ya kemarin, pokoknya ada UL, ada OL. Oh, unordered ya, sorry, unordered list. Sebenarnya bisa kalau mau dibuat PHP for each, tetapi saya ingin menampilkannya satu-satu menggunakan list.
Dan di sini ada juga strong ya, kita kasih strong, terus kita perbanyak sekitar 13 ya. Tapi tunggu, kita akan kasih dulu di sini untuk kode PHP-nya ya. Oh salah, bukan kode PHP, kode untuk memanggil. Kita ingin kasih HTML special task. Lalu ini contohnya adalah profile data. Nah, nanti kita akan isikan seperti name, lalu apa tadi, gender, dan segala macam. Nah, nanti akan kita ketikkan. Kasih aja dulu seperti ini. Lalu ini akan kita kopas sebanyak 13. Karena tadi yang diinputkan pada formulir itu ada 13 isian ya, seperti itu. Sebentar, ini kok error, ada merah-merah. Oh iya, memang belum diisi saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Sebentar, saya hitung manual dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kayaknya ada yang 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mantap. Lalu untuk masing-masing di sini kita kasih string ini untuk menuliskan gini ya, seperti name. Nah, kalau ini kita kasih buka spasi juga. Nah, place and date of birth. Dan di sini ada gender, lalu ada religion, lalu di sini ada blood type ya, kalau tidak salah ada blood type, ada height, weight, ada height tinggi badan, lalu ada weight berat badan, lalu ada nationality ya, kalau tidak salah nationality, lalu ada hobi, lalu ada sepertinya saya terlewatkan satu, apa ya? Oh iya, di sini belum, ini martial status dulu ya, saya sampai lupa. Ada martial status, ini jangan lupa kasih titik 2, lalu ini nationality, lalu ini hobi ya, hobi, lalu NPM, lalu di sini ada major, dan yang terakhir ada faculty. Nah, lalu setelah kita menuliskan ini, tinggal kita isikan aja. Ini misalkan name, terus ini birth, ini gender, terus religion ya, sebentar, religion, terus ada blood type ya, blood type. Jadi kita isikan berdasarkan ID-nya saja. Kita panggil profile data gitu ya. Ada height, ada weight, ada martial status, pakai underscore ya, martial underscore status. Lalu di sini ada nationality, lalu ada profile data ini ada hobi, lalu di sini ada NPM, major, dan faculty. Oke, mantap. Nah, lalu setelah ini ada PHP else. PHP else ini kalau ada kondisi yang berbeda. Maksudnya jadi jika data tidak ada, masih belum ada gitu, kita bisa buatkan suatu P atau paragraf. Misalkan
Ya, misalkan no profile data found atau no profile information available atau tersedia, available. Please fill the profile form. Jadi pengguna diminta untuk mengisi profile form. Jadi fill out your profile on the profile form. Terus setelah PHP if else ada PHP and if. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang bagian teksnya ya, bagian border box untuk nanti menampilkan data. Sekarang kita akan lanjut ke bagian button container. Kita akan ngurus ini, input profile dan delete profile. Nah, kenapa saya ingin membuat dua button ini? Dikarenakan saya merasa perlu untuk membuat button yang satu untuk mengarahkan ke bagian halaman profile dan yang satunya lagi akan saya arahkan untuk menghapus data profile di session. Jadi untuk input profile nanti akan ada base URL menuju ke halaman formnya. Nah, nanti untuk delete profile tidak perlu base URL karena nanti atau perlu ya? Perlu sepertinya supaya nanti akan diarahkan ke function. Oh ya, karena kita akan memanggil function ya. Base URL-nya akan kita panggilkan function. Jadi akan nanti diberikan juga base URL untuk memanggil function delete profile dengan menghapus atau mengunset data pada session. Langsung saja ya. Ini kita kasih dulu lah desain dari div-nya ya. Desain dari button kita akan letakkan, saya dalam bayangan saya kemarin ingin diletakkan di bagian kiri bawah section. Jadi di luar dari border box. Jadi border boxnya, jadi kotaknya nanti, kotak ini, itu hanya akan menampilkan data-datanya saja. Sedangkan untuk button yang diarahkan ke function form profile dan juga function delete profile itu nanti akan berada di luar border box data. Kita buat misalkan posisinya adalah absolute, lalu kita kasih bottomnya 4 dan left 4, ada space X atau space Y. X itu kalau tidak salah, oh ya, berarti kita kasih space X, left 4 space X 4. Nah, lalu untuk bagian A ini kita kasih href visual profile notebook. Tidak seperti ini, jauh berbeda. Base URL kita panggilkan portfolio, ini bukan edit profile ya, tapi form profile. Lalu di sini kita akan tutup. Lalu sebentar. Base URL terus kita akan kasihkan. Oh ya, mungkin di delete profile-nya kita akan juga panggil ya, href base URL portfolio delete profile. Ya, mungkin tinggal dikasihkan kelas desainnya ya, kelas CSS-nya, kelas tailwind-nya. Nah, saya ingin background-nya adalah blue 500 untuk awal dengan teksnya di button-nya itu adalah text white. Text white. Ada font itu. Kita belum bisa ketikkan. Oh ya, bolehlah kita kasih font bold ya. PY2, PX4 rounded. Nah, lalu saya ingin ketika di hover dia memiliki warna yang berbeda. Jadi ya kasih lebih gelap dikit lah ya. Jadi pas di hover itu atau ketika kursor kita mengenai daerah-daerah button,
itu dia akan langsung berubah warna ke warna yang lebih gelap. Lalu kita akan kasih transition buat transition opacity, transition saja dengan durasinya adalah 200 milisekund. Sip. Lalu kita mungkin akan buat yang sama, tapi untuk yang delete profile ini mungkin akan saya kasih warna merah ya, gitu aja. Jadi ini adalah red 600 dan di sini adalah red 500. Ya, harusnya udah sih ya, itu aja yang bisa saya tunjukkan di bagian pengetikan kode ini. Seperti biasa, sebentar. Nah, terminal, kita akan membuka terminal. Jangan dipedulikan problemsnya, karena dari problem saya sendiri itu memang saya kurang tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi yang jelas untuk tadi autoloadnya sudah diubah menyesuaikan, ada form validation, ada session, tetapi di sini masih problems. Nah, nanti kita coba ya. Kalau nanti bisa, maka anggap saja problemnya itu tidak masalah gitu ya. Jadi kalaupun nanti bermasalah atau bagaimana, kita akan perbaiki lagi. Tapi kalau lancar ya sudah, gitu saja. Seperti biasa, seperti yang saya ajarkan pada video sebelumnya, jangan lupa untuk menyimpan kode yang kita ketikkan supaya version controlnya itu terdeteksi. Kita akan upload ke GitHub dengan cara git add titik. Lalu kita akan ketikkan git commit min m, misalkan di sini form ya, designing form profile. Sudah, lalu kita akan kasih git push origin main. Ya, sudah masuk ya ke GitHub, harusnya sudah masuk ke GitHub. Ya mungkin untuk pengetikan kodenya mungkin cukup sampai sekian dulu, dan pada sesi berikutnya seperti biasa saya akan kembali menampilkan tampilan dari website saya, apa yang saya ubah nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kerjanya juga. Jadi mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, seperti yang saya janjikan sebelumnya, pada sesi kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan hasil dari pengkodingan saya terhadap website yang saya buat sendiri. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan pada sesi sebelumnya, itu kan kita membuat suatu section profile. Nah, jadi di profile ini, di navbarnya ini ada sudah ketambahan satu kata profile ya. Jadi nanti ini akan mengatakan, jadi misalkan kalau kita membuka website dari awal, kalau kita klik profile, maka akan diarahkan ke section profile. Section profile ini sendiri berada di antara section home dan juga section transcript, supaya karena informasi itu penting ya, informasi tentang pembuat website atau apa itu kan penting. Jadi saya merasa di sini karena profil saya sebagai programmer website itu perlu ditampilkan di awal-awal. Sedangkan untuk lain-lain kayak transkrip, lalu juga curriculum vitae, lalu juga portfolio itu bisa diletakkan di bawah-bawah. Dan kontak me kenapa paling bawah? Itu supaya orang yang mengunjungi website saya ini nantinya, kalau saya hosting gitu ya misalkan, itu nanti bisa nge-scroll sampai bawah biar semua itu tahu apa aja sih isi dari website saya. Lalu kalau misalkan merasa tertarik dengan saya, baru menghubungi saya lewat data kontak pada profil saya seperti itu, seperti email ataupun nomor telepon seperti itu. Oke, jadi apa saja sih fitur yang sekiranya tersedia
pada section profile ini. Karena section profile ini nanti akan saya arahkan menuju suatu halaman untuk formulir gitu ya, formulir untuk mengisi profile. Nah, seperti yang terlihat di sini, tadi memang ada sedikit error, sudah saya perbaiki dengan kata-katanya juga mungkin sedikit saya ubah-ubah juga. Seperti yang saya jelaskan pada video yang pertama, video part 1, tugas 1, task 1. Jadi untuk melihat error apa saja yang saya kerjakan, itu bisa langsung mengunjungi laman GitHub saya pada repositori yang sama, karena di sini saya melanjutkan repositori yang sama. Dan untuk kalau mau melihat apa saja yang saya ubah, bisa langsung ke GitHub saya. Nah, seperti yang saya jelaskan pada waktu sesi coding tadi ya, itu kan karena datanya 0, jadi tampilnya adalah data 0. Nah, di bagian view itu saya tetapkan kata-kata apabila datanya masih belum ada atau masih empty, maka akan menampilkan pesan yaitu no profile information available. Please fill out your profile. Jadi di sini ketika datanya masih 0 atau masih empty, maka diminta untuk mengisikan data seperti itu ya. Jadi langsung aja di sini kita akan mengklik fill profile. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan, ketika di hover warnanya menjadi lebih gelap. Nah, kita akan klik fill profile. Nah, di sini adalah tampilan dari form yang saya buat tadi ya. Di sini ada sisi kiri ada personal information dan di sisi kanan ada academic information seperti itu ya. Nah, di sini untuk personal information ada name, ada place and date of birth, ada gender, ada religion, ada blood type, ada height, weight, marital status, nationality, dan juga hobi. Sedangkan untuk akademik sendiri, di sini ada NPM, major, dan fakulti. Misalkan pun nanti ada beberapa tambahan informasi akademik yang ingin saya tambahkan di formulir ini, mungkin nanti akan saya tambahkan belakangan. Tapi untuk sementara, tampilannya akan tampak seperti ini. Nah, lalu mengapa sih saya membuat section profile ini? Karena berdasarkan tugas saya pada mata kuliah pemrograman website, di sini ada saya tambahkan untuk personal information gitu. Nah, di sini saya buatnya menjadi profile data nanti ya untuk pemanggilan datanya ya. Nah, misalkan ini ya, kita isikan saja berdasarkan ini. Ya kan, nama saya Sandi Nicholas, kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini warnanya jadi oranye gitu ya, dan glowing. Nah, dimana kita mengklikkan, di sini ada ring. Jadi terlihat seperti shining, shimmering, splendid. Anjay, kelas. Terus di sini ada place and date of birth, yang mana tempat tanggal lahir saya adalah Surabaya, 12 Januari 2004. Maaf, di sini kita akan menggunakan bahasa Inggris ya, January 2004. Lalu di sini ada male, ada gender, ini ada gender, kita isikan male. Kita akan isikan male. Lalu religionnya adalah di sini adalah saya Christian atau Kristen, dan saya bangga dengan Kristen. Nah, ini adalah tipe atau golongan darah saya, yaitu B+. Lalu ya mungkin untuk akademik ya kita langsung isi saja lah ya, 22081010237 adalah NPM saya. Major saya adalah informatics atau informatika, dan fakultas saya adalah computer science. Nah, misalkan di sini saya ingin height-nya saya 175, weight-nya 80, marital statusnya ya saya masih single kok. Masih belum punya pacar juga. Sudah semester 5 ini ya, saya jomblo dan saya bangga semacam itu. Tidak apa, single bukan berarti buruk, punya pasangan juga belum tentu baik. Jadi ya jalani saja hidupmu dengan apa adanya, tetap bersyukur dan tetap melanjutkan hidup seperti itu. Nationality tentu saja saya mengisikan Indonesian itu adalah nationality saya. Kewarganegaraan saya adalah Indonesia dan saya bangga dengan Indonesia. Lalu yang terakhir, nah ini ada hobi, karena teks area ya, karena juga hobi saya agak banyak beberapa, jadi saya buat teks area supaya agak panjang. Nah, seperti ini, kurang lebih tampilan kalau datanya diisi itu seperti ini.
Ini ada gray, lalu tulisannya berwarna oranye, dan ketika kita klik ada ringnya seperti ini. Keren sekali bukan? Tailwind ini emang keren bagi saya, mantap. Ya di sini untuk backgroundnya sama-sama gelap. Memang saya buat seperti mode dark theme ya. Dark theme ini maksudnya mode gelap pada desktop atau apa gitu, supaya warna gelap. Karena sebenarnya saya pribadi lebih suka warna seperti ini. Walaupun kemarin waktu saya membuat halaman halaman portfolio itu saya kasih warna-warni karena saya baru tahu ternyata Tailwind itu ada background gradient. Jadi saya coba-coba dan ternyata asik juga gitu. Jadi memang mendalami Tailwind itu sangat seru karena banyak sekali manfaat, maksudnya banyak sekali desain-desain yang diberikan untuk kita atur-atur sendiri, seperti tingkat gelap terangnya warna atau apapun itu sudah ada kodenya, tinggal kita ketikkan seperti yang saya jelaskan pada sesi coding sebelumnya. Ini ada button submit, jadi bisa di hover juga. Kalau di hover warnanya akan menjadi lebih gelap. Kita akan klik submit, dan kalau ini tidak error, seharusnya ini akan langsung redirect ke halaman portfolio ya. Kita klik, dah. Oke, kita kembali ke halaman portfolio. Lalu kita cek. Ternyata profilnya sudah masuk ya guys ya. Jadi ada name, place and date of birth, gender, religion, blood type, dan lain sebagainya. Dan ini bisa di hover, dan ketika di hover dia akan timbul gini. Timbul. Mantap. Nah, lalu kalau kalian bertanya-tanya, lalu Kak, apa gunanya button delete profile? Nah, ini kan datanya masih ada. Nah, kalau kita ingin menghapus ini, misalkan, ada typo dan atau misalkan menghapus keseluruhan dari data yang ada, misalkan nanti mau diisi profilnya orang lain gitu, bisa. Jadi tinggal kita delete profile, kita klik di sini ya. Kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, balik lagi redirect ke halaman portfolio dengan catatan bahwa datanya sudah terhapus baik dari segi session maupun dari segi tampilan website. Terus kalau datanya sudah terhapus gini gimana Kak? Ya udah, tinggal diisi lagi, klik field profile lagi, nanti di submit, nanti akan kembali ke halaman awal dengan data-datanya. Seperti itu, mudah sekali. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya ajarkan terkait dengan teori code igniter, di mana kita mengisikan value dari data kita itu dari view, lalu disimpan dalam controller, dan controller dapat menampilkannya pada halaman view yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk tugas-tugas berikutnya tentu saya akan update lagi dengan video-video yang terbaru dan lebih fresh konsepnya. Atau mungkin kalau masih meneruskan project website ini, website portfolio, ya mungkin akan tampilannya kurang lebih ya sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Tapi pun kalau nanti ada tugas-tugas baru dengan konsep ide tugas yang baru, dengan goals tugas yang baru, maka ya bisa jadi tampilannya akan berubah, akan baru, akan fresh. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk sesi video tugas kedua kali ini. Saya harap dengan adanya update video dari saya dapat meningkatkan semangat kalian semua untuk mempelajari baik itu dari code igniternya maupun dari Tailwind CSS-nya, seperti itu ya. Saya harap kalian semua yang ingin masuk ke dunia programmer, monggo bergabunglah, karena programmer itu menyenangkan apabila kita dalami dengan serius dan apabila kita menekuni untuk belajar dari setiap kode-kodenya, logika pemrogramannya, logika berpikirnya. Karena nantinya memang ya seperti yang saya bilang sebelumnya, banyak yang membutuhkan programmer untuk ya kebutuhan perusahaan dan lain sebagainya. Jadi tetap semangat, tetap belajar coding, dan sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.